para jemaah sekalian, sambil dipandu Pak Jarto dan Aki, ya mohon duduknya dirapatkan. Ya, ini nanti jamaah yang masih dalam perjalanan banyak, ya, supaya tidak dilangkah-langkah. Ya, sekali lagi, yang di depan pintu jangan diisi untuk lewat, ya, dikasih jalan untuk lewat dari pintu, kemudian merapat. Yang kira-kira di depannya masih kosong bisa merapat. Insya Allah yang paling depan itu pahalanya banyak. Nah, gitu. Ya, pahalanya lebih banyak. Ya, kayak sholat kan seperti itu. Nah, begitu sekali lagi mohon maju Pak, jangan di jalan Pak, sama saja Pak. Biar untuk, ya maju lagi. Ya, ini saya dikasih kode sama Aki terus. Ya Pak, maju Pak, maju. Nanti insya Allah biar masjid ini cukup. Walaupun masjid ini kecil, tapi mudah-mudahan kalau hati kita lapang menjadi lapang. Nah, begitu sedikit berbentar, insya Allah sekarang sudah nggak terlalu bahaya, begitu tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan dengan hadir kita sore di sini kita dihindarkan dari penyakit. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Hakim. Dan Ananda Abdul Hakim ini adalah salah satu santri dari Taman Pendidikan Quran yang ada di bawah Yayasan Rahmanul Albar. Nah, begitu silakan Ananda Abdul Hakim untuk membacakan kalam ilahi ayat suci Al-Quran. Silakan di atas saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Hakim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dengan bacaan kalamullah tadi, khususnya kepada Ananda Abdul Hakim. Mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kami selaku pengurus DKM Masjid Baitur Rahman 28 mengucapkan selamat datang kepada para jamaah di Masjid Baitur Rahman 28 di RW 28. Untuk itu kami mohon maaf sekiranya apa yang ada di sini, baik pada pagi hari ini, baik penyambutan maupun sarana prasarana yang masih kurang memadai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya hal ini menjadi kendala untuk kegiatan suling pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus BKN dan aparatur pemerintahan yang telah memberi kepercayaan di bulan Syawal ini untuk Masjid Baitur Rahman 28 ini ketempatan sebagai tuan rumah untuk kegiatan suling. Mudah-mudahan kami mohon doanya para jamaah, mudah-mudahan kami bisa menyempurnakan, memperbaiki apa yang selama ini masih dirasa kurang. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus lingkungan, pengurus RW 28 baik RW maupun RT, pengurus satuan yang lain, Yayasan Baitur Rahman 28, kemudian khususnya pengurus DKM yang telah berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan kami selaku pengurus DKM hanya bisa berdoa dengan doa jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan para jamaah semua, Bapak Ibu semua, dengan balasan yang lebih dari apa yang dilakukan pada saat ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Iwan Abdullah MSI dengan tema istiqomah. Setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, begitu giatnya kita melaksanakan sholat taraweh, kemudian tilawatil Quran, kemudian tepat waktu berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, kemudian begitu semangatnya kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa istiqomahkan, yang nanti akan disampaikan, dijabarkan oleh Ustaz Iwan Abdullah bagaimana pahala besar dari istiqomah itu. Untuk itu, mari kita ikuti
tausiah dari Ustaz Iwan Abdullah yang bertemakan istiqomah. Begitu kepada Ustaz Iwan, dipersilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر آية. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Innal fajri kana mashhuda. Kalau seandainya memang malaikat itu ada sif-sifannya, ada malaikat siang yang berjaga, ada malaikat malam yang berjaga, maka subuh itu adalah waktu mereka berkumpul dan mereka menyaksikan orang-orang yang menunaikan sholat subuh. Dan insya Allah kita semua adalah yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Sehingga wajah-wajah yang di hadapan kita hari ini, sahabat kita yang ada di kiri dan di kanan, nanti tidak lagi asing wajahnya di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami sangat hormati segenap pengurus, mulai daripada ketua, ya, Ketua Majelis Taklim Jamaah Fajriyah Desa Bojongkulur, Ketua dan pengurus Masjid dan Musola sedesa Bojongkulur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah, mohon maaf Ustaz tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan sikap syukur kita yang kita wujudkan dengan meningkatkan kualitas ibadah terus pada subuh hari ini, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, pasti Allah tambahkan nikmatnya untuk dia. Tapi siapa yang kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, cenderung kemudian merupakan nikmat-nikmat Allah, mengabaikan apa yang menjadi nikmat Allah, inna adabi lasyadid, ketahuilah
azabnya Allah Subhanahu wa taala teramat pedih. Begitupun salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada beliau, yang pertama, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Yang kedua, Rasulullah nanti berkenan menjadikan kita sebagai tetangga-tetangganya. Karena begitulah yang diinformasikan oleh beliau. Aulan nasibi biyaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti dengan Rasulullah adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah. Semoga kita semua nanti menjadi tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertetangga dengan Pak Mufarih, insya Allah gampang. Yang penting bisa beli kaplingan samping rumah. Tapi kalau mau bertetangga dengan Rasulullah, banyak sekali saingan. Pertama saingan kita adalah Ketua Majelis Taklim Gabungan Dakwah Gabungan Fajriyah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umat Islam sedunia, wabil khusus kita yang ada di masjid pada subuh hari ini, baru sekitar 13 hari yang lalu kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apakah itu? Yaitu kepergian bulan Ramadan. Sampai kemudian dalam sebuah hadis digambarkan, idza kana akhiru lailata min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaika. Ketika sudah tiba malam terakhir bulan Ramadan, maka menangislah langit, menangislah bumi, menangislah kemudian para malaikat yang jumlahnya tidak terbatas. Musibatin li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika berakhir itu Ramadan, terjadi musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibah ya Rasulullah? Salah satu sahabat kemudian bertanya, musibah apa yang menimpa umatnya Nabi Muhammad? Wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa kepergian bulan Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang dicatat namanya sebagai ulama dan alim ulama, mereka ketika kepergian bulan Ramadan itu menangis sejadi-jadinya karena ditinggalkan bulan Ramadan. Sehingga kemudian Imam Ibnu Rajab mencatat, setidaknya ada dua hal yang kita lihat dalam sifatnya orang-orang salafus saleh terdahulu. Yang pertama, selama 6 bulan kepergian bulan Ramadan, mereka meratap, memohon kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Diucapkan mulai awal Syawal sampai 6 bulan kemudian. Mereka penuh harap agar seluruh amal ibadahnya yang dilaksanakan, mulai daripada sujudnya, ruku'nya, tilawahnya, dan segala amal-amal kebaikannya, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 6 bulan berlalu, mereka berdoa lagi kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan lagi kami dengan bulan Ramadan yang tinggal 6 bulan itu ya Allah. Balighna ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami merasa Ramadan kemarin itu ya Allah masih banyak kekurangan. Itulah dua hal yang ditetapkan oleh para salafus saleh, orang-orang beriman terdahulu ketika ditinggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ratapan kita juga demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian,
selama 1 bulan Ramadan tentu memiliki kesan yang sangat mendalam. Dan tentunya kesan ini berbeda-beda, tergantung pada tingkat mujahadah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Karenanya yang menjadi pertanyaan, what's next? Apa setelah bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita agendakan setelah bulan Ramadan ini? Dan sesungguhnya inilah pekerjaan penting untuk senantiasa kita stressing dan muhasabah di dalam diri kita. Saya baca beberapa buku, begitupun kita. Saya ikuti beberapa taklim dari beberapa ustadz. Ternyata Ustadz Iwan Abdullah hanya menyimpulkan hanya satu yang paling penting kita agendakan: bagaimana mempertahankan nilai-nilai bulan Ramadan yang telah kita rasakan dan telah kita dapatkan. Dan itulah sikap istiqomah. Dan istiqomah ini ternyata Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya yang bernama Sufyan Ats-Tsaqafi bertanya kepada beliau, "Qulli fil Islam, wahai Rasulullah, sampaikan kepada aku di dalam Islam." Ketika kau menyampaikan itu, wahai Rasulullah, saya tidak akan menanyakan lagi kepada siapapun. Lalu apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah dengan apa yang telah kuyakini dan kuimani tersebut. Artinya dari hadis ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ilmu yang sangat mahal, ilmu yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsaqafi kepada Rasulullah, saya tidak akan tanya lagi kepada Abu Bakar, saya tidak akan tanya lagi kepada Umar, saya tidak akan lagi kepada Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu ilmu tentang istiqomah di dalam agama. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah istiqomah itu? Tentu kita sudah memahami semua. Salah satu definisi yang saya ingin sampaikan, bagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa istiqomah itu kita tegak lurus dalam agama ini, tidak mencela-mencele. Ini bahasanya Ustaz Iwan ya. Tidak ke kiri dan ke kanan. Kita lurus berpegang teguh terhadap agama ini. Apapun yang terjadi, kita tetap teguh dalam prinsip-prinsip agama ini. Itulah di antara definisi istiqomah. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, lihatlah Al-Quran bagaimana mendefinisikan tentang istiqomah. Setidaknya ada 22 ayat yang memerintahkan agar kemudian kita ini bersikap istiqomah. Karena waktu yang sangat terbatas, tentu tidak bisa kita bahas satu persatu ya. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran yang sebenarnya teguran ini untuk kita semuanya. Wahai fulan, janganlah kau seperti fulan. Bagaimana si fulan tersebut? Dia sholat malam semalam suntuk, sampai fajar dia sholat malam, dan kemudian apa? Besoknya tidak bangun lagi. Kata Rasulullah, la takunu misla fulan, janganlah engkau seperti fulan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah An-Nahl ayat 92 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah engkau seperti wanita-wanita tukang tenun yang telah memintal benangnya satu persatu sehingga membentuk sebuah kain yang kuat. Setelah jadi itu kain, dia kemudian mencerai-beraikannya, dia mengurai kembali. Ini adalah perintah Allah agar kemudian kita jangan bersikap seperti itu. Selanjutnya, para salafus saleh mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang rabbani,
Jangan jadi hamba-hambanya bulan Ramadan. Apa sih bedanya bos sekalian antara hamba Allah yang Rabbani dan hamba Allah yang memang hamba Ramadan? Kalau kita hambanya Allah yang Rabbani, maka insya Allah kita akan memelihara ketaatan kita, baik itu pada bulan Ramadan ataupun pada bulan Syawal ataupun pada bulan Zulqa'dah dan bulan yang lainnya. Tapi kalau kita hanya menjadi hamba-hambanya Ramadan, kita hanya mau taat beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan saja. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kemudian kita melihat dari berbagai ayat perintah istiqomah dalam Al-Quran, ternyata di balik perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan-hiburan yang luar biasa. Setidaknya kita bisa lihat sebagaimana yang dibacakan oleh Imam Subuh tadi dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Di sana Allah menjanjikan setidaknya ada 4 hal yang akan diberikan manakala kita istiqomah, khususnya mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Apa itu? Yang pertama kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya. Makna Rabb insyaallah sudah paham semua. Rabb itu adalah Allah yang menciptakan. Setelah Allah menciptakan, Dia yang mengatur. Setelah Dia atur, Dia yang memberikan rizki. Setelah Dia memberikan rizki, Dia kemudian yang menghidupkan. Dia juga yang mematikan. Setidaknya itu adalah makna Rabb. Orang-orang yang sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Hadiah pertama yang akan diberikan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya yang sampai hari ini belum ada kalkulator bisa menghitung berapa jumlah malaikatnya Allah. Malaikat Allah menurunkan malaikatnya untuk orang-orang yang istiqomah. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita istiqomah, pasti, saya ulang lagi, pasti dulu, sekarang, sampai yaumil kiamah, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Biar sedikit ini agak nyambung, saya akan hadirkan beberapa kisah. Karena memang biasanya kisahnya yang diingat, ayatnya terkadang dilupa. Yang pertama sekalian, suatu hari saya ceramah di Kalimantan Timur di sebuah perusahaan namanya PT Chevron, sekarang menjadi Pertamina Hulu Mahakam. Selesai saya ceramah, tiba-tiba ada salah satu jamaah yang cukup senior bertanya kepada saya, Ustaz, saya kepingin bertanya sama Ustaz, masih ada hubungannya dengan ceramah yang tadi. Silakan Pak, izinkan Ustaz sebelum saya bertanya, saya bercerita terlebih dahulu. Silakan Pak, saya ada waktu untuk itu. Kemudian dia cerita, Ustaz, saya punya orang tua sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Iya Pak, Ramadan kemarin, bukan Ramadan ini, Ramadan waktu dia cerita, saya pulang kampung beserta keluarga. Kebetulan ada sepupu satu kali ayah meninggal dunia juga. Karena masih ada tanah kosong di samping makamnya ayah, sepakat keluarga dimakamkanlah di situ. Ya, waktu itu musim hujan dan tanahnya sedikit agak berpasir. Begitu digali oleh penjaga makam, ternyata makam ayahnya yang ada di samping ini ikut runtuh. Terus Pak, penggali makam kemudian melihat, Ustaz, ternyata ada jenazah yang masih utuh, dan itu adalah jenazah orang tua saya. Kain kafannya pun tidak disentuh oleh cacing-cacing tanah, masih utuh, cuma warnanya yang berubah. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, tolong saya diberikan jawaban. Kenapa itu bisa terjadi? Ayahku sudah dimakamkan 30 tahun yang lalu. Kenapa jenazahnya masih utuh? Kain kafannya pun masih utuh.
Kenapa itu bisa terjadi? Masya Allah, Bapak Ibu, Ustadz Iwan Abdullah yang mendapatkan pertanyaan itu bingung luar biasa. Kenapa? Betul saya di pondok sudah sampai 20 tahun Pak belajar agama, tapi tidak ada satupun ilmu yang saya dapatkan bahwa inilah yang kau baca, inilah yang kau wiridkan, maka nanti jenazahmu tidak akan dimakan cacing tanah. Atau ada di Bekasi Pak pondok seperti itu, tunjukkan kepada Ustadz kepingin nyantri lagi, ada Pak? Atau barangkali ada gurunya Bapak Ustadz di Subuh Pak Cideng yang sempat menyampaikan, inilah yang kau amalkan, maka nanti cacing-cacing tanah tidak berani menyentuh kulitmu. Ada Pak? Kalau ada tolong informasikan Pak. WA saya ada Pak, sampai pagi. Saya kepingin betul. Akhirnya saya bilang sama Bapak tersebut, Pak Haji, minta maaf. Selama saya menuntut ilmu, saya tidak pernah mendapatkan itu. Karena saya tidak tahu jawabannya. Dia kecewa berat Pak. Kenapa? Karena barangkali dia mengharapkan jawaban, tapi saya tidak bisa menjawabnya. Atau ada jamaah bisa bantu Ustaz, nanti saya kirimkan lagi jawabannya ke dia. Masih ada kayaknya HP? Ada Pak? Nah, tidak ada juga. Berarti sama aja ilmu kita dibayarkan. Saking kecewanya dia langsung mau pergi Pak. Saya tangkap tangannya, Pak, jangan dulu pergi. Ceritakan kepada saya, apa amalan orang tua Anda sehingga dia bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu. Akhirnya dia duduk dan bercerita. Banyak sekali ceritanya Pak. Cuma Ustaz ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama Ustaz, itu ayah saya punya kebun. Kebunnya jauh dari kampung. Maklumlah orang desa. Setiap kali habis panen, itu hasil kebunnya dipikul Pak. Belum ada sepeda motornya. Hebatnya ini orang tuanya, ketika dia mikul hasil panenannya, ada orang yang menegurnya di pinggir jalan, Pak, apaan tuh kelihatan berat banget. Langsung pikulannya diturunkan dan dibagi-bagi. Masya Allah. Artinya apa? Orang tuanya ini sangat dermawan. Nanti bisa dites Pak ya. Mungkin ada Pak RT di sini atau Pak RW. Ya, begitu Pak RW pulang dari pasar, apalagi namanya dekat sini Pak. Nah, dia bawa kresek warna merah, tegur aja Bu Pak. Kalau diturunkan sama Pak RT, berarti itu orangnya sangat dermawan. Jadi amalannya yang pertama adalah sangat dermawan. Sampai Bapak itu cerita sama saya, Ustaz, itu ayah suatu hari panen rambutan. Udah janji sama saya dan adik-adik akan dibawakan rambutan yang banyak. Tapi begitu sampai di rumah keranjangnya sudah kosong. Dia minta maaf nak, tadi banyak sekali sahabat ayah di jalan. Insya Allah besok kita panen lagi, kata begitu. Masya Allah. Ini amalan yang pertama. Yang kedua Ustaz, ini yang tidak pernah kami lupakan. Itu ayah saya senang sekali baca Quran. Masya Allah Ustaz, katanya. Subuh-subuh kami masih pada kecil-kecil waktu itu, belum tahu sholat subuh. Terdengar di balik kamar ayah pada subuh, itu ayah sudah baca Quran. Siang hari Ustaz, ketika pulang kerja dari sawah atau dari kebun, karena memang petani pulang kalau siang hari biasanya, itu ayah sempatkan lagi baca Quran. Malam hari ketika kami sudah tertidur dalam mimpi-mimpi indah, terdengar itu sayup-sayup suaranya ayah masih baca Quran, entah sampai jam berapa di malam hari. Menjelang subuh Ustaz, kami itu belum terbangun, tapi terkadang terdengar suaranya ayah menjelang sholat subuh, itu baca Quran lagi. Itulah yang kami saksikan, itulah yang kami lihat. Seolah-olah ayah itu nggak pernah lepas dengan Al-Quran. Pak, di mana-mana saya sampaikan ini, tolong Ustaz didoakan Pak ya. Ustaz juga nanti bisa seperti itu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jangan pelit-pelit dong Pak, doain Ustaz. Dan Ustaz kata beliau, ketika anak-anaknya sudah besar dan sudah punya rumah masing-masing di sekitar rumah ayah, ayah tetap memilih tinggal di rumahnya karena memang biasanya seperti itu Pak ya. Ya, sejelek apapun rumah kita, tapi kalau itu adalah hasil usaha sendiri, itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan rumahnya anak. Karena itu besar dan mewah. Ayah dalam keadaan sakit-sakitan dan tua. Wallahi Ustaz, tidak ada teman yang paling menghibur bagi ayah saat itu. Ketika dia sakit dan sendiri,
kecuali Al-Quran yang senantiasa dia pegang. Mudah-mudahan jamaah semua nanti demikian juga. Ya. Al-Quran bukan handphone dia pegang, Al-Quran. Masya Allah. Dan waktu itu ternyata ayahnya meninggal dunia dalam keadaan sendiri. Yang luar biasa sekali. Ditemukan ayahnya sedang mendekap Al-Quran dalam keadaan terbuka. Seolah-olah kemudian ayahnya baru saja selesai membaca Al-Quran. Dan kemudian Allah panggil dalam keadaan tersenyum. Pak, Allahu Akbar, saya katakan. Jangan-jangan itu Pak yang menyebabkan sehingga cacing-cacing tanah itu sungkan menyentuh kulit orang tua Anda. Kenapa? Karena keistiqomahannya menjaga Al-Quran. Sedikit nyambung ini cerita saya sampaikan kepada beliau. Bapak Ibu sudah pernah ada yang haji dan umroh di sini? Coba angkat tangan. Yang pernah umroh atau haji angkat tangan. Angkat tangan aja, nggak usah ngomong. Hah? Lagi malu-malu. Kalau begitu, saya kepingin tanya dan saya mau sumpahin subuh hari ini. Sumpah saya disaksikan para malaikat ini, Pak. Siapa yang belum pernah umroh coba angkat tangan atau haji? Angkat tangan, Pak. Ya Allah, semoga yang angkat tangan pada subuh hari ini, ya Allah, Engkau segera panggil ya Allah dengan cara-Mu, ya Allah. Baru pada semangat nyesel. Udah dibilang tadi angkat tangan gitu. Nanti yang paling tinggi tangannya insya Allah bulan Pak. Ya, kalau nggak dapat ongkos Pak bilang aja sampong Pak. Ya, nanti suatu saat nanti ya majelis taklim gabungan ini buat voucher umroh untuk kemudian jamaah yang hadir. Masa nggak bisa memberangkatkan Pak sebanyak ini jamaahnya? Ya. Nanti yang paling duluan dapat adalah itu yang paling tinggi tangannya. Itu kalau kita haji atau umroh Pak, kita akan ziarah di Bukit Uhud. Ini kisah adalah kisah nyata dan baru aja terjadi tahun 1996, masih bisa dilihat dilacak di internet. Ternyata Bukit Uhud itu pernah terjadi banjir bandang Pak. Ya, ingat kampung saya Pak di sini kalau begitu. Kalau banjir bandang di sana Pak beda dengan di sini. Kalau di sini meresap airnya, kalau di sana ngalir Pak airnya begitu deras. Sehingga apa yang terjadi? Ya, makam-makam jenazah syuhada yang ada di Uhud tersebut itu tergerus tanahnya dan kemudian terlihat beberapa jenazah. Yang mengherankan waktu itu, ya, ternyata dilihat jenazah mereka itu masih pada utuh dan masih ada yang mengalir darahnya. Dan salah satu jenazah ditemukan berkerokan besar, tinggi dan gagah, terbelah dadanya. Disinyalir kuat itulah jenazah Zaiduna Hamzah yang dimutilasi oleh Hindun karena kebenciannya. Masya Allah. Pertanyaannya kemudian, kenapa masih utuh bahkan kemudian masih ada yang mengalir darahnya? Karena yang meninggal ada syuhada. Dan kita ketahui rata-rata mereka adalah penjaga-penjaga Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran di masa-masa awal kenabian Rasulullah. Masya Allah. Ya. Di Bogor ini juga ternyata ada kejadian Pak. Di Desa Mojo kalau nggak salah terjadi perluasan di Bogor ini Pak. Kecamatan Mojo, ada kecamatan Mojo Pak. Saya dapat kiriman dari teman supaya terhapus sudah. Terdapat perluasan apa? Perluasan jalan tol. Ya. Jadi alasan kuburan dipindahkan itu Pak, karena ini baru terjadi kemarin saya diminta pindah kuburan. Ada beberapa alasan yang kuat. Jumhur ulama itu tidak menganjurkan dipindahkan kubur kecuali beberapa. Pertama, tanahnya tergerus, ya. Yang kedua, dialiri kotoran, ya. Yang ketiga, ada fasilitas umum yang kemudian memang tidak bisa kecuali dipindahkan. Selain itu kita tidak menemukan alasan itu, maka sebaiknya tidak usah dipindah. Ya. Baik, di Bogor ini, di Kecamatan Mojo, di Desa Mojo kalau tidak salah beritanya itu berdetik Pak. Ya, terjadi perluasan jalan tol. Akhirnya ada beberapa makam tua yang harus dipindahkan karena terkena. Digalilah kemudian makam-makam tersebut. Ternyata baru sekalian ditemukan ada 2 makam tua. Saking tuanya tidak ada lagi identitas yang bisa dikenal. Ya.
Ditemukan ternyata setelah digali itu jenazahnya masih pada utuh. Akhirnya dicarilah orang yang paling sesepuh di kampung tersebut. Sesepuh di kampung tersebut dalam wawancara tersebut mengatakan, yang kami ingat dulu ada guru ngaji dan penjaga musola. Dua guru ngaji dan penjaga musola inilah yang mengajari anak-anak di kampung tersebut membaca Al-Quran dan mengajari kita beribadah. Jangan-jangan itulah jenazahnya. Memang kita tidak ketahui persis katanya siapa dia, tapi itulah yang kami ingat, kata beliau. Subhanallah, Allah masih menunjukkan kekuasaan. Ya, Allah memelihara jasadnya. Ya, saya khawatir nanti Pak Ketua Majelis Taklim Gabungan Fajri juga seperti itu saya. Ya, tidak bisa susah mencari tanah. Masya. Barangkali di antara bapak dan ibu yang mengatakan, Ustaz, kau yang Ustaz sajikan pada semuanya adalah mereka yang sudah meninggal semua. Saya mau dong Ustaz ceritanya itu yang up to date. Kita yang masih hidup, apakah memang mungkin Allah menurunkan malaikat yang untuk memberikan makan? Sangat mungkin Pak, dan inilah yang paling banyak ceritanya. Kalau saya ceritakannya bisa sampai asal nggak selesai Pak, dan saya juga nggak sanggup ceritakan. Karena saya menceritakan beberapa bagian saja. Suatu hari saya ngisi pengajian di Balikpapan. Salah satu jamaah saya namanya Pak Haji Bakri, kerja di perusahaan asing. Dia bilang, Ustaz, selama saya mengaji di beberapa Ustaz, satu kesimpulan saya, ternyata kita itu harus memiliki amal andalan yang secara istiqomah kita lakukan. Dan amalan itulah nanti Ustaz yang akan memberikan bantuan-bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya bilang, amalan apa Pak? Terserah Ustaz katanya. Kalau Ustaz suka puasa, ya puasalah Senin Kamis. Kalau Ustaz senang sedekah, sedekahlah. Kalau Ustaz suka zikir, zikirlah. Kalau Ustaz kemudian suka bangun malam tahajud, tahajudlah katanya. Kalau saya Ustaz adalah pengamal sholawat. Satu hari saya mengupayakan 1000 kali sholawat. Ada di antara bapak punya amalan itu? 1000 sholawatnya satu hari. Bahkan dalam keadaan tertentu saat saya bisa melebihi 1000 kali. Wih, saya hebat banget bapak ini. Pak Haji, apa yang Pak Haji rasakan? Dia kemudian cerita sama saya, Ustaz, dulu rumah tangga saya itu kacau balau. Istri saya susah diatur, anak saya bandelnya luar biasa. Setelah saya menjadi pengamal sholawat, alhamdulillah Ustaz, saya tidak banyak bicara, tapi sekali saya bicara, kok ada semuanya. Masya Allah, karomah daripada zikir sholawat. Dan ada satu kejadian Ustaz. Ini kejadian sudah 15 tahun yang lalu ketika dia cerita sama saya. Sekarang lagi sudah 20 tahun yang lalu. Itu anak saya yang bungsu, kepingin banget jadi polisi. Diam-diam dia daftar di SPM Balikpapan dan lulus sekolah di sana. Di tahun ketiga kelulusannya, ternyata anak saya ini butuh biaya yang tidak sedikit. Katanya erat kaitannya nanti dengan kelanjutannya. 30 juta waktu itu diminta. Dan ternyata anak saya ini karena anaknya yang pendiam menceritakan itu hari Jumat dan harus dilunasi hari Senin. Saya pusing luar biasa Ustaz. Di mana saya mendapatkan uang 30 juta dalam 30 hari? Akhirnya pada subuh dia ambil sholawat terus. Entah seberapa banyak. Selesai itu tiba-tiba ada bisikan dalam hatinya, Pak Bakri, cobalah silaturahim. Siapa tahu ada yang bisa nolong. Akhirnya dia jalan-jalan Pak, sambil dia niatkan lari-lari pagi, jalan-jalan dia. Ternyata jalan-jalannya itu seolah-olah dituntun oleh Allah sampai depan kantor Polres Balikpapan. Begitu sampai di sana Pak, tiba-tiba ada polisi yang sok akrab, sok dekat. Langsung nyamperin dia, Pak Haji Bakri, assalamualaikum, ya Allah, namanya baru ketemu. Pak Haji, kita adalah sahabat yang lama ini. Pak Haji masih loading Pak. Siapa ini? Nggak nyambung dia Pak. Hah? Kayak komputer lagi handit. Tapi dia juga malu mengatakan saya tidak kenal kamu. Polisi terus menawarkan jasa, Pak, mumpung saya dinas sebagai apa yang saya bisa bantu. Pak Haji Bakri karena memang sudah diangan-angan mulai tapi
anaknya ada masalah, dia langsung cerita, Pak, saya punya anak sekarang lagi di SPN, dia butuh biaya. Katanya kalau itu tidak dikeluarkan biaya itu nanti berdampak pada urusannya dia. Ya. Langsung Pak Polisi itu bilang begini, Pak, siapa nama anaknya Bapak? Nanti silakan, mumpung saya di sini. Langsung disebutkan nama anaknya. Begitu selesai disebutkan nama anaknya, itu polisi langsung dipanggil sama temannya di dalam kantor. Dan dia mengatakan, Pak, saya sudah dipanggil sama komandan. Saya harus tinggalkan Bapak. Soalnya nanti kita ketemu lagi Pak. Ini Pak Bakri Pak. Mulai tadi dia ngobrol depan gerbang polisi itu, dia lupa lihat namanya di sini siapa. Biasanya kan ada namanya Pak. Saya juga, kenapa Bapak tidak lihat namanya siapa? Saya juga nggak tahu setelah itu. Kenapa saya tidak lihat namanya? Akhirnya apa dilakukan dia? Ada polisi mau bantu, dia langsung kejar Pak masuk ke kantornya. Begitu mau masuk pintu gerbang Pak, di sana ada piket, langsung dia tanya, Pak, mau ketemu siapa Pak? Pak, tadi ada polisi ngobrol depan saya di pintu gerbang Pak. Saya mau ketemu dengan dia, baru aja lewat Pak, baru aja lewat Pak. Izinkan saya masuk Pak, dia mau bantu saya. Pak, Bapak itu mau ketemu siapa sih? Karena dia tidak bisa menyebutkan namanya, dia tidak diizinkan masuk. Apa dilakukan Pak Bakri? Dia tidak putus asa. Mulai pada asar di sore harinya dia berniat, saya akan tunggu depan pintu gerbang. Kalau saya lihat wajahnya pasti saya kenal, kata dia. Habis itu semua polisi pulangan Pak, tidak ada wajah itu keluar. Dia mengatakan jangan-jangan sudah lewat ya. Pada subuh hari Sabtu Pak, baru habis salam dia langsung lompat sambil zikir di jalanan. Dia tunggu depan gerbang Pak. Masuk semua polisi satu persatu, tidak ada wajah kembali. Pak Bakri tidak putus asa. Sorenya begitu lagi, sampai kemudian malam Senin dia lakukan itu, dan kemudian dia berkesimpulan, saudara, barangkali memang takdirnya anak saya tidak jadi polisi. Sepekan kemudian tiba-tiba ada pengumuman, anaknya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, dan sekarang anaknya itu sudah jadi pejabat di salah satu Polda Jawa Timur. Pak Ustaz, kejadian ini sudah 15 tahun yang lalu. Waktu dia cerita sama saya, pertanyaan saya sama Pak Ustaz, mungkinkah ada malaikat yang pakai baju polisi? Saya bilang nggak tahu Pak. Masya Allah. Itu adalah bentuk tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang-orang yang istiqomah Pak, pasti ada keajaiban. Karenanya saya tidak khawatir hari ini lihat wajah bapak-bapak. Ya, setidaknya ketua majelis taklim kita istiqomah selama beberapa tahun yang lalu memelihara ini, pasti Pak. Dan Bapak harus menggali itu ada saja keajaiban yang akan diberikan oleh Allah. Kalau seandainya saya ada waktu hari ini Pak, saya akan bermalam di rumah beliau. Pak, siapa namanya ketua majelis taklim kita? Selama menggerakkan namanya subuh bajriyah ini Pak, taklim keliling seperti ini, apa yang Bapak rasakan? Ya, apa yang telah Bapak dapatkan? Dan itu janji Allah dalam surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan bantuan. Pesannya Ustaz satu aja, Bapak-bapak pilihlah amalan yang ringan, yang mudah Pak. Bapak yang tidak terlalu kuat puasa, rajin-rajin sedekah Pak. Bapak yang tidak kuat sholat malam, kuatkan kemudian sholat duha. Kita yang kemudian seke orangnya Pak, malas sedekah, maka Bapak rajin-rajin puasa sunnah. Pilihlah amalan-amalan yang mungkin, dan itulah nanti akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik itu untuk istri kita, baik itu anak kita, ataupun untuk kerabat kita. Dan Ustaz pernah kali merasakan hal seperti ini. Kalau saya lanjutkan kejadian-kejadian, saya ini di Hidayatullah, Masya Allah. Saya ceritakan satu saja. Hidayatullah itu Pak, salah satu yang kami bisa ceritakan, kader-kadernya itu Pak, ketika ditugaskan, ya, itu tidak ada kata tapi dan nanti, langsung berangkat. Salah satunya saya Pak, saya ditugaskan dari Kalimantan Timur ke sini, ke Jakarta, ya, tugas dalam keadaan berat, tapi tidak ada kata nanti dan berangkat. Salah satu kader Hidayatullah beberapa tahun yang lalu ditugaskan di sebuah kota namanya Sampit di Kalimantan Tengah. Waktu itu terjadi kerusuhan. Ya, mohon maaf kalau saya ceritakan ini Pak, antara suku Dayak dan suku Madura. Ya,
Saya tidak bermaksud untuk kemudian membangkitkan luka ini, tapi saya ingin mengambil ibroh dari kisah ini. Ya. Salah satu petugas Hidayatullah di sana adalah Ustadz Sabar yang kemudian suku Madura. Apa yang terjadi waktu itu, Pak? Semua orang Madura di kota Sampit itu akan dihabisi. Ya. Akhirnya pemerintah kota, ya, bekerja sama dengan pejabat, ya, waktu itu mengeksodus semua orang-orang yang suku M tersebut dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata di jalan-jalan perbatasan kota keluar dari kota Sampit itu sudah disuipi. Dengan cara apa, Pak? Dicium satu persatu teringat. Kalau ada suku tersebut ditemukan, langsung dipancung di tempat, dan tidak ada yang berani, termasuk aparat. Waktu itu pas dalam truk di-sweeping semuanya, beberapa di antara yang bersuku tersebut sudah dibantai di atas truk. Giliran Ustadz Sabar, namanya Ustadz Sabar, masih hidup orangnya sekarang. Dia adalah orang Madura asli. Begitu dicium oleh salah satu anggota Dayak tersebut, apa katanya? Silakan berangkat semuanya, tidak ada di sini. Sampai di Balikpapan dalam keadaan menangis dan dia cerita di atas mimbar. Entah apa yang dicium dan entah siapa yang bantu saya. Yang pasti itulah bantuan Allah kepada saya, sehingga saya hari ini masih bisa berdiri dan ketemu dengan saudara-saudara semuanya. Saya saksikan beberapa orang yang satu suku dengan saya dan saya kenal itu dibantai habis di atas truk. Allah. Apa amalan beliau? Beliau pertama tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua, beliau senantiasa melakukan namanya wirid di pagi hari dan di siang hari, di pagi hari dan di petang hari. Ya, wirid-wirid maksur. Kata beliau, itulah yang menyelamatkan saya. Kalau enggak, saya sudah tidak bernyawa lagi hari ini. Masya Allah. Ada saja kajian dari hari ini. Yang kedua, tadi ini yang bagian nanti silakan lihat dalam surah. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah kata Allah tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu lagi sedih. Khawatir ini sekalian terkait dengan masa depan yang akan datang. Khawatir miskin, khawatir tidak punya itu, tidak punya ini. Allah katakan Allah takhafu. Kalau kita istiqomah nggak perlu khawatir sekalian dengan masa depan kita. Wala tahzanu, dan kita nggak perlu sedih. Sedih itu hari ini dengan hari kemarin. Nggak ada sedih besok, Pak. Sedih kita tuh hari ini dan hari kemarin. Karena adanya gesekan hari ini, karena ada interaksi hari ini, karena ada kejadian masa lalu, itulah kesedihan. Untuk orang-orang yang istiqomah kata Allah, la takhafu wa la tahzanu, enggak perlu dia sedih dan tidak perlu khawatir. Yang ketiga kata Allah, kita singkat saja karena masih ada cara. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu surga, Pak. Tu'adun, sudah menunggu, Pak. Jadi surganya orang yang istiqomah pengajian hari ini, surganya orang-orang yang istiqomah tilawah Quran hari ini, surganya orang yang istiqomah bangun malam hari ini, itu tu'adun, sudah menunggu, Pak, dan sudah disiapkan. Dan memang rasanya, Pak, kurang adil Allah kalau bisa dikatakan demikian. Kalau ada di antara Bapak menjaga jamaah, menjaga tilawah Quran, dan kemudian Allah tidak dimasukkan surga, barangkali kurang adil Allah. Tapi itulah kenyataannya. Tu'adun, sudah ditunggu surga kita. Dan yang terakhir, Pak, inilah kerinduan kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan level kita masing-masing. Nah, nu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah nanti akan menjadi walinya, baik itu untuk urusan dunia, begitupun untuk urusan akhirat. Kalau Allah yang sudah menjadi wali kita, Pak, maka sudah tidak ada lagi problema besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah menjadi aulianya Allah, kita sudah menjadi kekasihnya Allah. Aulia itu artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ketika kita sudah menjadi aulianya Allah, ketika kita memandang, maka mata kita
kita adalah Allah. Ketika kita memegang, Allah yang menjadi tangan kita. Ketika kita melangkah, Allah yang menjadi kaki-kaki kita. Subhanallah, inilah aulia Allah. Dan kita butuh karomah ini, Pak, untuk setiap tingkatan kita. Sebagai kepala rumah tangga, kita harus menjadi aulia Allah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kita pimpin dapat kita. Sebagai Pak RT, Pak RW, kita harus menjadi aulianya Allah, Pak, agar orang-orang dalam lingkungan kita dapat kita kendalikan. Sebagai pengurus majelis taklim, kita harus menjadi aulianya Allah. Maka kemudian pertanyaannya, Ustaz, bagaimana agar kemudian kita ini bisa menjadi kekasihnya Allah? Orang yang kita rawat. Jawabannya adalah bagaimana kita menjaga yang namanya ibadah-ibadah nawafil. Karena singkat saya ingin sampaikan bahwa ada 3 cara minimal dari sekian banyak cara agar kemudian kita ini semuanya bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam agama ini. Yang pertama, ya, lakukanlah ibadah nawafil secara kontinu karena itu kecil. Ibadah nawafil adalah ibadah tambahan. Dan ternyata derajat kita nanti di hadapan Allah itu tergantung pada ibadah sunnah ini, Pak, bukan pada ibadah wajib. Kenapa? Kalau ibadah wajib itu sudah standar. Lagi pula Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, insyaallah yang penting masih ada iman, semuanya kita bisa mencicipi surga, Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, seberapa lama dulu kita dicelup di neraka baru kemudian kita mencicipi surga, dan seberapa tingkatan surga yang kita tepati nanti, itu tergantung pada ibadah nawafil kita. Wallahi memang demikian. Kenapa? Sekali lagi, ibadah wajib itu standar. Sebagai contoh, biar ini menjadi clear, Pak, kalau ada di antara Bapak Ramadan kemarin nggak puasa, nggak juga musafir, nggak juga sakit, kira-kira dosa atau tidak, Pak? Dosa. Kenapa dosa? Karena Bapak meninggalkan ibadah wajib dan itu adalah rukun dari agama kita. Tapi kalau ada di antara Bapak karena sibuknya mudik kemarin, habis mudik lagi, ya, nggak sempat puasa sunnah Syawal 6 hari, kira-kira Bapak dosa atau tidak? Tidak. Tapi justru disitulah masalahnya, Pak. Kalau ada di antara Bapak tadi subuh tidak sholat subuh, kira-kira dosa atau tidak? Dosa. Tapi kalau ada di antara Bapak tadi malam nggak bisa bangun karena kekenyangan, masih banyak opor ayam jadi habisin tadi malam, sehingga kemudian tidak bisa bangun. Kira-kira dosa nggak Pak meninggalkan tahajud di malam hari? Tidak. Kenapa? Karena memang itu bermasalah. Dan ternyata sunnah-sunnah inilah nanti, Pak, yang membuat kita itu percaya diri di hadapan Allah dan malaikatnya. Kenapa? Semakin sempurna yang ibadah sunnah kita, maka semakin sempurna nanti kehadiran kita di hadapan Allah. Sebagai contoh, biar Bapak ingat semua, Ustaz terpilih dulu ini. Dan sekaligus Bapak Ibu tahu berapa tinggi sih Ustaz Iman ini? Sampai kan, Pak? Tinggi tak sampai. Bapak Ibu tolong dijawab ya, ini terakhir Masya Allah. Pakaian yang wajib untuk seorang laki-laki kayak Ustaz Iwan, dari mana sampai mana, Pak? Pakaian yang wajibnya dari pusat sampai lutut. Sepakat semua? Nah, ada tambah sih, bawahnya dikit Ustaz katanya. Dan pusat di atas. Sepakat Pak ya? Sepakat. Pak, jujur jawab Pak ya. Kalau Ustaz ceramah pada subuh hari ini hanya dengan berpakaian di bawah lutut sedikit dan di atas pusat sedikit, kira-kira Bapak Ibu mau nggak dengar ceramahnya Ustaz? Kenapa Bapak nggak mau? Karena Ustaz sudah berpakaian wajib. Pak Mupari aja yang jawab, Pak, mau nggak? Undang Ustaz kalau Ustaz datang dengan pakaian seperti itu. Kenapa Bapak nggak mau? Kurang pantas. Kurang pantas katanya. Kenapa Ustaz pakai sorban? Apakah dalilnya ada? Kenapa Ustaz pakai kopiah? Kenapa Ustaz pakai jas? Kenapa Ustaz pakai sapedi seperti ini? Ustaz kan bisa ceramah di sini pakai pakaian oblong, Pak. Kenapa Ustaz pakai? Karena Ustaz kepingin tampil sempurna, minimal di hadapannya Pak Mupari pada subuh hari. Sesungguhnya itulah ibadah sunnah kita nanti di hadapan Allah.
Siapa yang kepingin bertetangga dengan Rasulullah, perbanyak salawatnya. Siapa yang kepingin dibangunkan istana di surga nanti, maka kemudian perbanyak sholat sunnahnya. Siapa yang nanti kepingin punya kamar, bak etalase, bak akuarium, maka kemudian perbanyak sholat malamnya. Siapa nanti kepingin rumah istananya berada di taman-taman surga, maka perbanyak kemudian memberikan makan kepada orang lain. Allahu Rabbi, kullu ummati yadkhulul jannah. Kita jangan mau pas-pasan, Pak, karena pas-pasan itu imannya orang biasa. Imannya orang biasa. Maka keistiqomahan kita mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita dapatkan itu menjadi sebuah kemutlakan agar kemudian kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah. Kiat yang pertama. Yang kedua, Pak, dari sekian banyak Ustaz yang berfungsi, ternyata kita ini lemah. Kita tidak punya apa-apa kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Karenanya doa dalam hal ini mutlak kita lakukan. Banyak doa yang diajarkan Rasulullah dan para ulama kita. Di antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ini, ya Allah. Kemarin hati kami pada bulan Ramadan seperti ini, ya Allah, taatnya. Syawal mentang-mentang ada THR yang tidak ada seberapa juga, ya. Ditambah lagi dengan pulang kampung dengan teman-teman SMA. Wah, hati saya sekarang seperti ini, ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatimu, ya Allah, untuk istiqomah dalam mempertahankan nilai-nilai puasa yang telah kami rasakan, ya Allah. Doa yang kedua, Pak, nanti bisa lihat dalam surah ini ayat 09. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan, ya Allah. Jangan kau ambil nikmatnya sholat malam, ya Allah. Sudah saya rasakan nikmatnya sholat malam, ya. Saking nikmatnya, Pak, saya sanggup 36 rakaat. Saya sanggup kemudian 20 rakaat. Jangan, ya Allah. Jangan kau ambil, ya Allah. Memang begitu doanya. La tuzigh qulubana. Ya Allah, kemarin Ramadan, ya Allah, saya merasakan nikmatnya baca Quran, ya Allah. Saking nikmatnya, ya Allah, kau tahu kan? Saya 3 kali hatam kemarin, ya Allah. Sekali duduk 1 juz, ya Allah. Jangan, ya Allah. Jangan kau ambil lagi nikmat tersebut, ya Allah. Ba'dain hadaitana. Ya Allah, kemarin sebenarnya Ramadan dalam keadaan susah, ya Allah, tidak punya uang. Tapi saya merasakan nikmatnya sedekah. Dan banyak sedekah saya, Allah. Dan saya tidak pernah merasa kehilangan, ya Allah, dengan sedekah tersebut. Jangan, ya Allah, kau ambil nikmat tersebut, ya Allah. Karena sesungguhnya yang berbulan di bulan Syawal ini, karena kemudian nikmat tersebut ternyata pelan-pelan telah diambil kembali oleh Allah. Kenapa Allah ambil? Karena memang kita tidak bermujahadah untuk mendapatkan hadiahnya surga, Pak, bukan buku tulis. Kita berjuang dilepas setan, karena kemudian kita berjuang untuk mempertahankan itu semua. Semoga yang sederhana ini bermanfaat khususnya Pak Ustaz, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segalanya. Lillahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.